di bawah komando Pak Prabowo Subianto, mungkin dari Pak Kiai Nazarudin Umar. Pak Kiai, ada kesan yang mendalam, Pak. Meskipun Bapak tidak mengunggah di media sosial, tapi ternyata teman-teman yang lain, Pak, banyak yang upload di media sosial, ternyata wajah Pak Nazarudin Umar sangat ceria itu, Pak. Iya, saya sih biasa ya, karena itu mengokohkan tradisi kita, terutama sebagai umat Islam ya. Apa yang kita lakukan di sana itu mengokohkan filosofi salat berjamaah. Dalam salat itu kan harus dipimpin oleh seorang imam yang berwibawa. Makmumnya itu safnya harus rapat, lurus, kan itu hadis ya. Dan makmum tidak boleh mendahului imam. Dan bayangkan kita 5 kali ditempa sehari semalam untuk berdisiplin ya protokol gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sana sebetulnya mengokohkan filosofi salat berjamaah ya kan. Betapa perlunya kekompakan itu ya kan. Betapa indahnya kekompakan itu dan betapa besar manfaatnya kekompakan itu. Jadi saya kira ini suatu pembelajaran bagus ya. Saya sekaligus menyarankan agar bukan hanya pada acara-acara kabinet seperti yang kemarin, tapi satu teamwork pun juga sebaiknya melakukan hal yang sama ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain juga kan memang ada acara-acara seperti ini juga, semacam di samping berfungsi semacam ice breaking itu kan, pengenalan lebih mendalam satu sama lain ya, juga menciptakan sebuah harapan besar ya kan. Dan dengan demikian nanti kita gampang bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, karena kita sudah istilahnya sudah pernah seketiduran di dalam suatu bangsal yang mirip, yang sama ya. Dengan demikian jarak psikologis antara satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi, persis seperti antara imam dengan makmum. Coba kita lihat Pak Presiden kita kemarin hujan-hujanan ya. Kemudian ikut baris-barisan juga bersama dengan kita semua, nggak ada bedanya antara yang memimpin dan yang dipimpin, sama-sama ruku, sama-sama sujud dan sama-sama berdiri. Nah, keseragaman seperti ini diperlukan untuk membangun sebuah bangsa yang sangat besar seperti ini kan. Ya, dan nanti kita akan lihat. Maka itu kalau kita melihat ya rating yang kita lihat di media sekarang ini dibandingkan dengan ya kita nggak usah menyebut, tapi etisnya bahwa insya Allah ada harapan-harapan baru dari masyarakat kita tentang kekompakan yang ditampilkan oleh para menteri baru ini. Semoga itu nanti berlanjut sampai akhir dan produktif ya. Ya Pak Menak, tapi kan kemarin ada pengalaman yang berbeda tentunya, dan juga kemudian kami pun publik melihatnya juga baru pertama kali ini. Kemudian salah satunya adalah Pak Menak kemarin menggunakan pakaian loreng pula Pak itu di sana ya. Ikut latihan baris berbaris juga. Boleh ceritakan Pak Menak, monggo. Iya, latihan berbaris itu bagi saya juga bukan sesuatu yang baru ya. Karena dulu kami juga terlibat langsung ketika melatih para sarjana yang baru selesai. Kita kirim ke desa tertinggal. Ya, ada 1.009 sarjana yang kita training di Baret Merah, pada waktu itu masih sama Pak Prabowo memang. Jadi saya waktu itu juga wakil direktur ya kan, jadi ikut melakukan training. Satu angkatan itu bisa sampai 3 bulan gitu ya, keluar masuk di hutan pakai baret yang sama, dan kita pun juga harus menggunakan hal yang sama. Jadi tahun 90 sampai 93 itu ya kita melakukan pelatihan seperti itu sampai 1.009 sarjana yang kita training itu tingkat drop out-nya itu sangat sedikit. Dulu ada namanya butsi, ada macam-macam itu ya. Tapi tingkat drop out dan tidak 1.009 itu sangat sedikit. Kenapa? Karena penggodokan mental ideologi, penggodokan fisik, ya kemudian juga latihan-latihan semi militer itu, dan dilatih juga oleh Kopassus ya. Nah, itu yang kami lakukan bersama beliau dulu. Kedisiplinan ya Pak ya? Ya? Kedisiplinan ya? Kedisiplinan. Dan itu tadi saya katakan ditempatkan di ujung Papua dan pedalaman-pedalaman perbatasan di Kalimantan. Medan yang seberat itu pun juga tidak membuat mereka itu untuk drop out ya kan.
dia tetap lanjut sampai akhir, sampai sekarang ini banyak yang jadi bupati, banyak yang jadi anggota DPR. Itu yang kita training dulu itu di bersama dengan teman-teman kita di Baret Merah itu. Jadi memang betul-betul sudah biasa ya Pak Kiai melihat latar belakang pengalaman dulu. Kita ke Pak Abdul Mukti, punya pengalaman tersendiri nggak Pak? Apakah selama 4 hari 3 malam itu semuanya senang atau ada dukanya Pak? Ada yang ngeluh nggak? Dibangunin jam 4 pagi Pak. Ada yang kaget Pak. Biasa tidur malam jam 2, jam 4 udah bangun. Saya biasa kalau Bapak biasa sholat tahajud kalau Bapak. Itu dia udah bukan jadi bagi lagi saya bangun jam bagi saya bangun jam 4 itu malah kesiangan. Wah, karena biasanya 3:30 itu, dan itu sesuatu yang sudah rutin, dan bagi kami ya ketika dapat informasi akan ke Magelang itu pokoknya saya akan punya prinsip di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Jadi kita ini harus menjalani semua hal dengan gembira, dengan ya penuh dengan sukacita, dan ternyata ya tidak seperti yang dibayangkan orang gitu. Sehingga bahkan ketika saya bayangkan tendanya itu seperti yang sempat dibayangkan teman-teman media kan, wah ini kayaknya saya akan wukuf di Arafah itu. Jadi saya bayangkan tendanya itu seperti wukuf di Arafah atau di Mina gitu kan, ternyata tidak juga gitu, sehingga bayangan sebagian orang bahwa ini akan ada perpeloncoan juga tidak terjadi juga gitu kan. Seandainya pelonco pun juga nggak apa-apa gitu, karena awal-awal kita jadi mahasiswa kan juga ada ospek yang ngelatih menwa itu lebih keren lagi dibanding yang kami alami di Magelang, sehingga dan bagi saya pribadi juga bukan sesuatu yang terlalu asing gitu. Saya kan mohon maaf kan pernah ketua umum pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Di Pemuda Muhammadiyah itu ada namanya Kokam. Nah, ketua Pemuda Muhammadiyah itu ex officio panglima tertinggi Kokam. Saya pakai pakaian doreng begitu ya sudah biasa, dengan hadap kanan, hadap kiri juga biasa gitu. Ada balik kanan ada, cuma saya sempat tanyakan pada para jenderal, kenapa ada hadap kanan nggak ada, kenapa ada balik kanan nggak ada balik kiri, itu nggak dijawab oleh para jenderal itu. ada hadap kanan, ada hadap kiri, serong kanan, serong kiri. Betul. Tapi begitu balik kanan nggak ada balik kiri ya? Itu nggak dijawab juga. Dan itu, tapi itu cara kami untuk mencairkan suasana dan sampaikan Prof. Nazar juga betul. Jadi kami berinteraksi dengan para jenderal itu biasa, tidak ada jarak gitu, dan suasana keakraban yang terbangun di Magelang itu saya kira satu awal yang baik untuk kita memulai kerja di Kabinet Merah Putih ini secara bersama-sama, membangun relasi kolegial yang sebaik-baiknya, dan kita ditekankan betul oleh Pak Presiden supaya saling bersinergi, saling bekerja sama, dan itu yang kemudian memang bisa kita rasakan selama di Magelang itu. Ada hal yang baru memang yang sebelumnya tidak saya rasakan, itu adalah makan terpimpin. Nah, itu yang gimana itu Pak? Boleh dibagi ceritanya Pak? Jadi kalau kita makan itu kan duduk dulu begitu kan, sudah dihidangkan, duduk dulu. Ini mahasiswa bisa ditiru ini ya, makan terpimpin ini. Jadi kita duduk, kemudian nanti Pak Presiden datang bersama dengan Pak Wakil Presiden, kemudian